Tapi kalau buat Juventus mungkin masih kategori ya inilah pemanasan, karena kita kalau Muani baru ikut tur, baru bergabung sama Juventus langsung ikut tur, terus juga Kerim tiba-tiba baru datang juga. Jadi ini masih apa ya? Kalau Juventus masih nyari-nyari bentuk pemain terbaik lah. Ya even mungkin ada campur-campuran antara pemain yang udah kayak Thuram yang nggak dipanggil ke timnas, Locatelli gitu yang nggak main di Pilu. Jadi ini yang akan dimatangin lagi gitu. Ditambah dengan beberapa pemain yang mungkin yang kita harapin yang dari Pilu Kalau udah gue balik sih lagi ya. mungkin pemain yang baru datang akan menjadi pemain cadangan dulu bang ya, karena secara kesiapan, secara fisik dan juga secara touch sama pemain lain dan juga sama keterlibatan taktik yang Spalletti mungkin belum terlalu oke gitu. Mungkin pemain next gen yang akan dimainkan dari awal dan juga mungkin pemain lama yang telah kembali itu kayak Arthur, Douglas Luiz itu mungkin akan kembali dicoba menjadi starter dan juga mungkin Oke, ini adalah salah satu sering menjadi guyonan di Indonesia. Nenek lu dari mana yuk? Chelsea. Hong Kong. Oh, kita oh ya, kita mau ke Hong Kong ya, mau liburan ya pemainnya Iya liburan. kan guyonan di Indonesia mau gitu. Gigi lo dari mau kemana lu Hong mau ke Hong Kong, Kong, nenek lo dari Iya. Hong Kong, apa juga dari gue Hong dari Hong Kong Kong. gitu. Berarti Iya. Juventus dari Hong Oh. Kong. Ya Juventus lagi tur nih ke Hong Kong eh, melawan Chelsea. Di sini Nggak dia ke cuma Indonesia nggak? apa? Nggak ke Indonesia. Ada PT-nya nggak? Nah. Kalau ada PT-nya bisa kayak mampir ke Indonesia sih. Orang Juventus juga butuh duit ya. Iya. Ya kali siapa gitu yang mau modalin, udah saya bayar duluan di depan gitu. Mau pasti ke Indonesia, Juventus mah. Agak Ya, balik tuh modalnya. Hah? Kalau di Indonesia nggak balik modalnya. Oke, kita ngomongin Juventus yang ada di Hong Kong. Tapi sebelum kita ngomongin Juventus yang ada di Hong Kong melawan Chelsea, kita kenalan dulu ya. Gua Jackie yang akan memandu untuk episode kali ini. Dan ada temen gue yang pakai kacamata dengan siapa? Halo fans suara Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Jakarta Barat. Oh, gue kira Juventus dari Hong Kong. Waduh. Oke, satu lagi dengan siapa? Oke, teman-teman ketemu lagi dengan gue Bio Juventus dari Jakarta Timur. Jakarta Oke, Timur. thank you Bio ya. Emang mesti Jakarta Timur yuk, bukan di Bekasi lu. Timur coret nih sekarang. Oke, sebelum kita ngomongin bagaimana Juventus melawan Chelsea, gue pengen promosikan dulu bahwa Suara Juventus ini punya merchandise. Kita ada 3 produk. Ada tote bag, ada topinya Oasis, ada bukan maksudnya yang suka Oasis pakai, bukan topinya Oasis. Terus ada gantungan kunci. Jadi produk-produk ini ya silakan aja dipesan, ada link Shopee-nya atau langsung kontak personnya supaya Suara Juventus ini bisa eksis dalam perjalanannya. Terus kita juga ada grup membership, jadi lo join aja. Kalau lo pengen punya temen yang bisa ngobrolin dalam satu hobi, gue rasa lo harus join membership. Ya, apalagi lo punya akses untuk ngobrol di sini. Jadi gue rasa udah harus saatnya lo join membership. Terus yang ketiga, kita ada QR. QR lo scan ya, supaya suara Juventus ini terus eksis di dunia Juventus YouTube. Oke, kita langsung aja ya. Jadi untuk sesi kali ini kita melawan Chelsea nih. Chelsea adalah salah satu klub yang populer di Asia. Populer di Asia, Chelsea ini populer loh di Asia. Ya, lu jangan main-main Boleh loh. kan? Hah? Iya. Boleh lah. Populer sih sama kayak Arsenal, Iya. Liverpool, MU. Iya. Jadi nggak main-main nih Chelsea di Asia nih. Megang juga, lumayan megang. Terus kita gua nggak tahu Chelsea sudah uji cobanya lawan siapa aja, mungkin nanti lu bisa informasi. Kalau Juventus sudah uji coba melawan Basel, Standard Liège, sama Nice. Ini tiga-tiganya mainnya Juventusnya masih lambat lah, masih. Ya mungkin yang terakhir udah mulai agak kenceng dikit, tapi naik grafiknya pelan banget sih. Gua nggak ngelihat ada grafik yang langsung beda gitu mainnya, nggak. Jadi ini lawan lawan Chelsea jadi adalah ujian sesungguhnya atau masih kayak fun football nih. Jadi apakah dari teman-teman Adi dan
Bio melihat pertandingan melawan Chelsea, apakah sudah siap untuk menaiki level intensitasnya Juventus, atau ini masih dianggap fun football aja nih sama sama teman-teman apa Juventus nih? Kalau dari menurut Adi, apa yang lo bakal lihat bahwa Juventus melawan Chelsea sebagai sarana mau naikin level ataukah masih sarana mengembalikan fisik? Karena lumayan loh Chelsea kan pemain-pemainnya nanti ketemu si Reece James main nggak Reece James? Masih pada liburan yang main itu ya. Oh, Mudrik masih. main, Mudrik nih, Mudrik main. Ya, Iya, Modric. Berarti pada siapa yang udah Oh, Joe Pedro ya, Joe Pedro ya. ya Joe Pedro yang terus juga mungkin beberapa pemain yang Cole Palmer yang nggak dipanggil Oke. timnas Tapi ya yang kayak paling gitu-gitu. penting sekarang Chelsea-nya wajah baru nih. Warna baru, sorry. Warna baru karena dilatih sama Xabi Alonso. Xabi Ya, Alonso nih salah satu pelatih yang agak sistem juga ya. Agak dia pengennya bola dari sini ke sini, sini ke sini. Nah, silakan Adi, gimana nih? Juventus ketemu Chelsea, apakah ini jadi ajang menaiki level ataukah masih berasa fun football? Silakan Adi. eh Ya kalau menurut gua sih ya ini sebenarnya kalau buat Chelsea mungkin ini udah mulai persiapan untuk ke IPL karena kan IPL itu kan mulainya lebih dulu daripada di Serie ya, A gitu. Jadi buat gua mungkin si Alonso lagi fokus ke taktikal aja buat game ini bagaimana dia rekrut pemain barunya juga kan udah ada tuh beberapa gitu. Jadi mungkin untuk apa merefresh bagaimana pemainnya nih ini taktik gue seperti ini nih. Tapi kalau buat Juventus mungkin masih kategori ya inilah pemanasan karena kita kalau Muani baru ikut tur baru akhirnya baru bergabung sama Juventus langsung ikut tur terus juga Kerim tiba-tiba baru datang juga jadi ini masih apa ya kalau Juventus masih nyari-nyari bentuk pemain terbaik lah ya even mungkin ada campur-campuran antara pemain yang udah kayak Turam yang nggak dipanggil ke timnas Locatelli gitu yang nggak main di Pilu jadi ini yang akan dimatangin lagi gitu tambah dengan beberapa pemain yang mungkin yang kita harapin yang dari Pilu udah balik lagi ya tapi kan kalau Juve udah mulai apa ya maksud kita tuh masih nyatuin lah pemain-pemain barunya sama pemain-pemain yang lama karena kan mungkin kalau Mourinho memang pernah main Juventus tapi belum tentu tahu taktiknya Spalletti apalagi Kerim pemuda 18 tahun jadi emang jadi kalau buat Juve masih fun football tapi kalau buat Chelsea mungkin udah persiapan untuk apa namanya IPL walaupun dia akan Chelsea akan ke Jakarta ya habis dari Hong Kong ini dia ke Jakarta dulu nih jadi emang dia Chelsea juga mungkin ya turnya juga pemanasan tapi ada cuan-cuannya dikit lah karena main di Asia gitu. Apalagi buat nghibur fans-fansnya di Indonesia nanti kan. Jadi ya kalau gua buat Juve fun football kali kalau buat Chelsea udah pemanasan buat IPL. Apalagi cuma main di liga lokal Chelsea itu kan cuma main di lokal doang tahun depan. Jadi Iya. ya nggak terlalu fokusnya emang buat tim ini lebih solid lebih cepat dibandingkan pesaing-pesaingnya nanti di yang lain gitu. Tapi kalau buat Juventus kita juga lihat juga masih banyak pos-pos yang masih akan ada kayak semacam etalase buat pemain-pemain yang nggak laku ya siap untuk dijual kayak mungkin David siapa yang mau lihat Douglas misalnya Luiz. Douglas Luiz itu kan masih etalase semua kita yang dimain itu kan Douglas Luiz main kan bukan berarti dia masuk bakal masuk proyeksi squad enggak itu bisa jadi etalase siapa yang mau beli Douglas Luiz ini jago nih pemain ini bagus nih di uji coba gitu ya walaupun sampai saat ini Douglas Luiz belum ada peminat terus juga bagaimana pemain-pemain kayak Zegrova gitu kan yang patut dicoba untuk dicoba ini supaya ada apa ya biar tim-tim lain tuh bisa laku lah bisa mau beli pemain-pemain ini karena kita butuh juga cash dari pemasukan penjualan pemain nah ini yang ngebedain kita sama Chelsea kalau Chelsea fokusnya ya emang udah fokus buat turnamen udah buat buat liga di beberapa pekan lagi kalau Juventus masih wait and see soalnya masih ini pemain baru, ini pemain lama, ini pemain yang masuk etalase itu juga masih bercampur di satu. Jadi kita nggak tahu nih pemain-pemain mana yang akan dimainin untuk lawan Chelsea. Jadi ya emang ya semacam uji coba lah buat Spalletti mumpung skuadnya gemuk kan. Kalau kalau 3 game pertama kan kita nggak punya striker tuh. Ada Iya. Openda game terakhir nggak ada striker kan. David belum balik. Jadi emang ya ini ujiannya sih kita punya Kolombo nih ya, bisa nggak cepat adaptasi mumpung lagi dia gabung kan di akhir Juli. Jadi ya, itu paling lebih enak sih buat Kolombo nih situ. Oke, jadi ya lo masih melihat bahwa Juventus nih masih mode fun football ya, masih mode Iya, mencari-cari, mode bermain-main, bukan mode serius, men- bukan mode yang untuk menyatukan taktik, tapi iya. masih mode ya mode kayak lawan tiga tiga pertandingan sebelumnya. Tapi kalau menurut tapi kalau menurut apa informasi Chelsea sebelumnya dia lawan siapa aja sih? Ada nggak?
Gue nggak terlalu tahu ya, nggak terlalu ngikutin gue kalau Chelsea karena emang bukan fans Chelsea. Iya. Oke, langsung ke bio dulu aja deh. Ya, jadi ya tadi yang gue bilang ya, kalau si Adi kayaknya masih melihat, masih kayaknya masih sama nih, kelihatannya masih fun football aja nih. Tapi kalau Chelsea, menurut Adi sudah mulai masuk mode serius. Nah, apalagi ditambah kita sudah 3 pertandingan, gue nggak terlalu ya masih berasa banget lah, masih berasa fun footballnya ya. Tapi ada pemain-pemain yang kalaupun ini fun football ya lu jangan tulalit banget lah kayak kemarin ya Don Zagrova ya pas lagi lawan Leeds. Itu udah dapet Itu ya, udah dapet umpan terobosan dari siapa timingnya gitu. Ah, iya timingnya harus dia nge-shoot itu. iya, tahu kan lu maksud gua? Iya tahu gue itu gue lihat parah Kenapa banget ya. jadi digocek lagi maksud gua? Sampai digocek lah, Ya emang momentumnya sih ini hilang. pramusim, cuman bukan berarti udah tahu jelek jelek-jelekin. Maksud gua kalau lo ada kesempatan untuk bisa jadi bagus ya kenapa nggak jadi bagus gitu loh. Nah, bagaimana yuk lo melihat pertandingan Juventus nanti melawan Chelsea? Apakah Chelsea sudah seserius itu nanti untuk melawan Juventus dan Juventus masih sesantai itu nanti melawan Chelsea? Ya menurut gue sih Chelsea nanti baru ngegasnya waktu di Jakarta ya lawan Milan, karena di di lawan Milan nanti masih banyak pemain bintang daripada di Juventus menurut gue. Dan Juventus masih apa namanya mode jualan gitu bang. Jadi kalau Chelsea-nya bener kata tadi udah mempersiapkan IPL yang mana beberapa minggu ke depan sudah mulai gitu. Dan juga kalau Juventus kan masih memilih nih pemain-pemain yang harusnya dibuang dan harusnya dipertahankan, atau nih pemain baru yang kita mau perkenalkan kepada publik. Dan mungkin juga besok Juventus lawan Chelsea ini ya temanya masih tema apa namanya kayak exhibition match lah, laga amal lah hitungannya. Agama. Ini tapi memang untuk Juventus dan Chelsea beda beda apa namanya beda niatnya, beda jalannya gitu. Dan Chelsea ingin membentuk tim yang mana Xabi Alonso kan pelatih yang sangat sistemik gitu. Ini memperkenalkan sistemnya work nggak di Chelsea, karena memang musim depan lawan-lawannya di IPL tuh semuanya hampir semuanya tuh pelatihnya baru, kayak City pelatihnya baru, MU baru apa MU Carrick. emang baru, MU kan masih sama. Maksudnya iya maksudnya kan baru setengah musim kemarin, kan ini Iya, musim awalnya carry banget carry. gitu. Startnya beda dari awal sama Carrick. Terus Arsenal kan notabene juara bertahan sama Force De Arteta. Zerbi. Nah, Liverpool nih kan baru juga pelatihnya, Salahnya juga udah keluar. Jadi era-era baru semua nih IPL bagaimana bisa direbut langsung sama Xabi Alonso atau enggak? Karena mungkin lebih gampang ya, karena dari segi kompetisinya pun Chelsea cuma main di IPL aja dan liga-liga domestik, nggak kayak uh, lawan-lawan yang lain main di Liga Eropa atau di UCL. Ini mungkin kesempatan Juventus besok untuk memperjualbelikan pemainnya gitu, dan banyak karena memang yang akan dilego kan kayak tadi Douglas Luiz, Arthur, siapa lagi itu mungkin Gatti, mungkin Digre yang akan keluar kan, hebat kan lu kan Digre keluar kan, makanya besok mungkin Digre akan selalu dipasang dari Iya, awal iya, iya, sama iya. Spalletti. Gue Iya, sih iya, iya. pengennya besok laga lawan Chelsea menjadi laga yang krusial lah untuk jualan pemain Juventus, karena kita masih membutuhkan dana segar buat belanja belanja ke depannya gitu bang. Karena banyak apa namanya berita-berita yang makin-makin santer gitu. Dan juga kan Satoransky udah mulai masuk bulan Agustus nih, mungkin sudah mulai tancap gas siapa pemain yang akan dibuang, siapa pemain yang akan di-keep sama tim, dan juga mungkin akan mematahkan beberapa pemain baru. Mungkin si Kolomoni besok menjadi sosok yang akan diperhatikan sama publik, dan juga si Kerim dan juga Kenan Yildiz mungkin akan dimainkan besok melawan Chelsea. Kita akan melihat di Hong Kong nanti apakah kita bisa menang melawan Palmer dan kawan-kawan. Oke ya. Jadi kalau lo masih melihat ini laga eksibisi untuk menjual para pemain menjadi Ya, etalase. Berarti kalau gitu betul. ya mainnya harus bagus. Maksudnya taruh etalase mainnya jelek. Iya, kayak Douglas Luiz kemarin ngegolin tuh. Iya. Ya, Ya mungkin kan misalnya Zagrova kemarin mainnya jelek. Ya, tadinya mau ngeliat juga, ya nggak jadi dah gue beli dah. Ya udah, semuanya kayak harus kemarin bagus.
Iya kayak kalau lu kemarin main di kiri kan juga oke ternyata, dan mungkin besok masih akan dicoba dimanapun, mungkin semua pemain akan dicoba di luar kebiasaannya, mungkin juga Zegrova akan ditaruh di striker, mungkin Miretti akan dicoba lagi menjadi seorang trequartista di belakang striker. Ini mungkin besok akan menjadi ajang coba-cobanya Spalletti lagi. Oke, ya kita langsung lanjut ke materi selanjutnya adalah mengenai formasi ya. Kenapa Hmm. formasi ini penting? Selama ini Juventus nih udah selalu pakai next gen atau selalu nggak ada Yildiz, nggak ada Thuram bahkan. Nah sekarang sudah ada kehadiran Randal Kolomanis, ada yang udah ada kehadiran Ale Begovic juga, plus Zeki Celik kemarin juga udah sempat main lawan Leeds. Apakah nanti melawan Chelsea langsung turunin tim yang mau dibangun sama Spalletti, ataukah masih pasang-pasang dulu nih, gitu loh. Nah kalau menurut Bio gimana? Apakah kita akan melihat kehadiran Randal Kolomani di lapangan kembali dan Alex Begovic dari menit awal, atau mereka ada di pertengahan jalan pertandingan? Silakan. Kalau gue sih mungkin pemain yang baru datang akan menjadi pemain cadangan dulu bang ya, karena secara kesiapan, secara fisik dan juga secara touch sama pemain lain dan juga sama keterlibatan taktik yang Spalletti mungkin belum terlalu oke gitu. Mungkin pemain next gen yang akan dimainkan dari awal, dan juga mungkin pemain lama yang telah kembali itu kayak Arthur, Douglas Luiz itu mungkin akan kembali dicoba menjadi starter, dan juga mungkin di Gray yang akan menjadi starter lagi, Gatti yang akan menjadi starter lagi, karena gue melihat dari pertandingan melawan Nice kemarin ini udah lumayan oke gitu secara chemistry di antara pemain-pemain yang mungkin ingin dijual ini. Mereka mungkin melihat sesuatu apa namanya ya, peluang bisa dijual sama klubnya gitu. Kecuali Arthur ya, Arthur kemarin mainnya kacau banget itu. Secara permainan pastinya nggak oke, Gue penebak-tebak bicarain juga. Arthur tadi di sesi satu tuh, gue bicarain lagi di sini. Ya kan, ini kan besok kan apa namanya prediksi gua sebagai apa namanya besok akan pemain seperti apa gitu. Dan mungkin ini ada pemain-pemain yang mungkin bisa menjadi apa namanya showcase-nya gitu. Dan Hmm. mungkin si aktor ini akan menjadi apa namanya bintangnya besok bang. Dan gue yakin si Ah, Spalletti kata gue mah nggak Arthur ke Liga jauh-jauh Indonesia, yuk. nggak jauh-jauh dari starting lineup yang lawan Nice. Arthur kan tadi gue udah sempet tuh bahas di sesi Hmm. sebelumnya. Kalau Arthur tuh bagus, dia udah dibeli sama Liverpool kali. Orang dia udah pernah dipinjam Liverpool. Oke lah kalau Liverpool enggak, udah dibeli sama Fiorentina, yuk. Iya, ya, ya mungkin ada klub-klub yang udah gelap matanya gitu bang. Mungkin juga Ampe klub-klub ampe Belgia. klub di Brazil tempat kampungnya Gremio juga tetap aja dia nggak ditebus. Saking Karena parahnya. gajinya kegedean itu si Arthur. Emang dosa-dosa manajemen lama aja ini. Enggak, yang sekarang Brazil itu kan si Arthurnya udah dikurangin dari yang paling gede. Ya Ah, paling tidak, ah, paling tidak sebenarnya Arthur itu kalau emang bagus dari kemarin-kemarin tuh dia udah dapat klub permanen. iya. Emang secara performanya jelek banget sekarang bang. Udah jelek jauh banget dari zaman Bobrok maksud gua. zaman. Iya, dari secara. Tapi kenapa selalu dimainkan gitu sama Spalletti? Gue juga bingung kenapa dia pun dibawa juga Ya buat etalase kali. Ya tour berarti ini gitu. berarti kalau kita nyambung ke pertanyaan gue di awal, berarti Randal Kolomani dan Begovic kemungkinan bisa main tapi tidak langsung dari menit Ya, awal ya. nggak akan dari starter. Gua rasa sih. Dan gue yang masih main mungkin starternya dari yang pemain itu mungkin Jeremy Boga yang akan menjadi starter, atau Ya Yildiz kemarin belum main-main nih. Yildiz belum main karena mungkin masih liburan after World Cup mungkin bang. Ini kan baru dibawa nih dia sekarang Yildiz. Ya mungkin besok akan main juga mungkin sebagai pengganti juga sih bang. Ya mungkin akan main kayak Miretti lagi kemarin. Miretti kan jadi starter. Mungkin akan memainkan jadi trequartista lagi. Terus juga Douglas Luiz, Celik yang akan dimainkan lagi. Nah, Celik kan mungkin sudah Serie A proven, ya kemungkinan dia jadi starter lagi, Bang. Iya, iya, iya. Oke, oke. Kita lihat aja formasinya seperti apa. Masih formasi campur-campur. Kalau Adi, apakah sama dengan Bio formasi yang campur-campur seperti ini ataukah sudah langsung ngegas? Tapi kan kalau lihat statement dari pertama kan ini masih fun football ya.
Iya. Ya silakan nih. Eh, Kalau gua sih mungkin ada beberapa starter awal itu mungkin yang udah bakal main buat proyeksi tim utama ya, mungkin Locatelli, tapi nanti 6 pemainnya lagi tuh ya itu yang pemain campur-campur. Jadi 6 pemain ini yang pemain etalase lah atau pemain next gen atau Miretti yang maksud juga dalam daftar jual. Jadi ini kita kenapa 5 ini ya mungkin 5 itu yang akan Cambiaso, selalu main Kalulu, ya Cambiaso kalau lu Locatelli, yang Locatelli itu yang akan ada di main inti lah. Tapi Bremer sisanya ya. tuh nanti ya baru yang campur-campur itu gitu. Baru babak kedua mungkin pemain baru baru masuk gitu. Jadi dengan harapannya kan bahwa ya kita juga di apa uji coba ini bukan sekedar uji coba untuk menangnya doang, untuk cara mainnya doang, tapi ada yang misi lagi yang terselubung di sini. Kayak tadi bilang ini etalase ini yang harus dijual dulu nih. Ini toko-toko nih, ayo mampir nih ada pemain-pemain bagus nih di Juventus bisa banyak nyorot juga gitu. Karena kan ya Chelsea kan kalau kita lihat udah main ke 2 kali uji coba ya ke ngelawan tim Australia sama kalah lawan Spurs gitu. Baru nanti game ketiga ini lawan Juventus gitu. Baru nanti dia lawan Milan ke Indonesia, baru nanti dia ke Malaysia, baru nanti persiapan IPL. Jadi ya dia turnya melempar ya dari atas ke bawah gitu. Jadi emang ya emang nyari duit banget kan kalau tim IPL kan nyari duit banget kalau kasih ya gitu. Nah, dengan Juventus emang kita selain nyari duit, nyari pembeli gitu. Nyari pembeli buat pemain-pemain yang ada di etalase gitu. Jadi emang inilah misi tim yang berbeda gitu kan. Yang satu emang nyari cuan, yang satu buat apa namanya mengundang klub untuk membeli pemain yang ada di etalase. Kan kalau Douglas Luiz tuh kayaknya kalau dimainin terus kayaknya ada laku ya. Gue yakin Douglas Luiz ini ada cover sih, tapi mungkin nggak langsung di apa namanya nggak langsung cash ya, mungkin di loan lagi lah, tapi ya mungkin di akhir-akhir mereka tuh. Mungkin yang agak sulit tuh Arthur, itu agak sulit tuh. Pemain ini agak sulit buat di offload itu. J David gue yakin juga agak sulit. Kenapa dengan gaji segede itu ya nggak ada tim yang mau gitu. Even tim besar pun nggak mau kayaknya ngambil David ya. Even kalau Barca dikasih gratis juga nggak bakal ngambil tuh nggak 6 juta euro gajinya gitu kan. Jadi ya ini dosa dari manajemen yang lama juga. Lu nggak ngasih David gaji segede itu dengan performa yang nggak mengkilap. Ya mungkin karena hat trick lawan Qatar doang terus jadi naik. Ya harapan gua laku ternyata nggak juga gitu. Dan ini pemain juga David nggak mau pindah dari Juventus. Gue pengennya stay di sini ya jelas 6 juta euro pos di kantong nggak ngapain gue pindah ke tim lain mending duduk cadangan gaji 6 juta. Ya ini yang jadi persoalan juga nih pemain-pemain yang kayak gini karena kita dengan David keluar kita nggak bisa beli striker nomor 2 backupnya Kolomwani. Kita nggak bisa itu tanpa Digre keluar kita nggak bisa beli kiper baru. Jadi pemain-pemain yang masuk etalase ini sulit. Kalau sulit dijual ya kita nggak akan dapat pemain baru nanti di posisi-posisi itu. Mungkin kita cuma ngover pemain-pemain yang emang nggak layak pakai gitu. Ya ini yang jadi Oke. harapan di match ini ya apa starting eleven Juve ya emang masih nano-nano sih campur-campur tapi 5 pemain utama yang udah biasa main ya itu yang untuk elit di babak pertama kan nggak mungkin babak pertama langsung mainin next gen semua terus kalah gede kan ya nggak gitu juga lah kalau main fat football masa kalahnya babak pertama udah kalah kalah gede ya kalau masih skor ketat seri atau kalah tipis ya nggak wajar lah kalau dengan kondisi kayak kondisi sekarang gitu ya apalagi dengan kondisi level fisik pemain yang masih pasca liburan yang agak sulit juga kalau mau langsung di picknya bang. Oke, oke. Ya, jadi memang masih nano-nano, jadi tidak ada formasi ideal, nanti ada formasi starting eleven yang harapkan di pertandingan melawan Chelsea ini. Karena setelah dari Chelsea ini masih ada 2 pertandingan lagi yang untuk diuji coba Inter, Palermo, dan Next Gen. Ya, tapi kalau gue pribadi sebenarnya bukan tentang formasi sih. Gue pribadi lawan Chelsea, Colomani udah harus golin. Kenapa? Karena ini efek psikologis buat Colomani, efek psikologis buat tim, efek psikologis buat fans bahwa kita kan kayaknya seru banget ya nunggu Kolomani Iya, ya. iya, Jadi iya. kalau Itu Kolomani nanti golin, saganya saganya dari tahun-tahun kemarin. ya. Jadi kalau Kolomani nanti golin, ya satu aja nggak apa-apa. Itu pasti kan akan mengatakan kepada diri fans nih pada, "Oh, kan bener kan Kolomani bagus kan bener kan Kolomani andalan kita kan." Atau buat tim juga pasti akan merasa seperti itu ya. Ya akhirnya gue punya gantinya Vlahovic nih. Atau buat Spalletti juga begitu. Jadi harapan gue adalah Kolomani udah golin. Kalau Begovic sih santai-santai aja lah. Yang penting gue cek 2 orang lah. Yang penting freestyle freestyle aja. Tapi kalau Mani gue berharap langsung lawan Chelsea golin atau Inter. Oke kalau lawan Chelsea udah belum golin, lawan Inter udah harus golin. Pokoknya dalam dalam posisi tur pramusim ini, kalau Mani udah harus golin. Ya senangnya sih gue di Chelsea ya, bukan pas udah lawan-lawan Palermo terakhir-terakhir pas lawan Chelsea ini. Momennya tuh dapat Tahun banget. Inter lah golin. Hah? Tahun Inter lah golin. Tar. Ya, itu golin lagi. Maksud gue udah lawan Chelsea udah golin gitu.
Oke, terakhir mungkin singkat aja kali ya. Ini cuma untuk penutup materi adalah mengenai eh, salah satu next gen yang sudah mau dipinjamkan ke Verona, yaitu Owusu. Osu. Oh, su, Owusu. Owusu ini main pemain Inggris. tengah ya, pemain tengah. Dia modelnya badannya juga gede juga ya. Terus sama Jeff Kator yang masih belum diputuskan nih. Ya singkat aja deh Bio. Menurut lo kita mau keep dua-dua anak ini atau lepas aja? Kalau gue sih, gue keep si Ekator dan melawan si Owusu. Karena kita masih krisis, ibaratnya masih krisis striker lah. Karena Ekator ini kan sudah Serie A proven ya. Minimal sudah merasakan atmosfer Serie A daripada si Owusu. Nah, kita juga masih kekurangan di lini depan banget nih Bang. Karena strikernya kan J. David kurang perform, Milik masih bahan penelitian J. Medical. Nah, mungkin yang masih ada cuma Kolomoni aja at least gitu loh. Dan ini mungkin Ekator masih bisa dijadikan superstar kalau Juventus lagi mentok di beberapa match di Serie A gitu, Pak. Jadi kayak Endrick yang Madrid ya. Iya, Kayak Endrick yang Madrid. Masuk-masuknya pas sudah 2-0, 2-1 iya. buat nambah-nambahin Mm-mm. skor. Oke, jadi lu mempertahankan Ekator. Gue pribadi Iya, sebenarnya jelas. bingung sama Ekator ini pertahanan atau enggak. Karena apa? Karena cedera. Iya. Langsung cedera dia baru main beberapa match kemarin. Gimana cara mempertahanin tanpa harus ngeliat di lapangan kan? Bingung juga gue. Nah, kalau Adi gimana di singkat saja mengenai Owusu dan dua nama anak ini, apakah lu pengennya bertahan di dua-duanya atau salah satunya atau udahlah dua-duanya ini nggak kelihatan bagus-bagusnya? Ini yang sulit sebenarnya ya. Kalau August itu kan ini ex akademinya City sebenarnya kan. Ya Iya, harapannya kan ini jadi the nextnya Miretti gitu kan, main 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 next game, main the tim next utama. Miretti. Tapi kan nggak gampang karena kan kita baik lagi sebenarnya dua pemain ini posisinya kejepit gitu. Karena masih banyak Deadwood yang di atasnya yang masih setia di Juventus. Makanya dia nggak akan dapat main. Ya August ini kalaupun mau di Juventus kan masih ada Arthur, masih ada Douglas Luiz kan. Terus dia mau nungguin di cadangan mulu kan enggak juga. Ekator masih ada milik loh yang masih ada nih striker nomor 3 itu milik gitu. Terus dia mau main, jadi striker nomor 4 yang main satu doang. Ya mau nggak mau kalau gua dua-duanya di loan karena nggak kecuali Juventus bisa offload Ditwood mati ini baru dua-duanya possibility kalau gua harapannya di keep di buat Juventus. Tapi kalau masih ada Ditwood ini ya jangan harap dia akan bertahan, mending loan aja Nah, dua-duanya kalau biar dapat. situasinya Detut ini tetap tetap di offload, Hmm. terus Ya. Juventusnya dua-duanya tetap minjemin itu gimana? Ya, berarti udah punya planning bahwa J David striker nomor 3 itu. Dan kita akan beli striker baru buat backupnya Kolomoni. Berarti J David jadi striker nomor 3 itu. Berarti tim udah apa namanya kita udah nyiapin beli ambil loan Zirkzee terus udah siapin pemain-pemain lain di posisi pemain Atau tengah karena dia Pellegrino pemainnya tengah. kali ya, Pellegrino. Iya, jadi ya tergantung kan kita harus upload. Berarti Ekator ini kan jadinya wait and see ya, karena kan dia di atasnya masih banyak di mati yang masih bertahan ini. Jadi gua nggak expect dia bertahan sih. Daripada lu banyak nonton doang, mending main di tim lain dah. Daripada nonton doang di tribun, nggak nontonnya di bench di tribun lagi kagak kagak dapat baju dia. Mungkin nggak dapat tempat slot 24 pemain. Jadi kalau gua mending di loan karena Juve nggak akan bisa ngasih lu main selagi di ini ada gitu. Itu aja sih. Iya, iya, iya. Gue dua-duanya ini Owusu menarik juga sih waktu di pertandingan lawan pertama ya, bukan pertama mah 0-0, yang kedua yang Owusu yang di kedua yang dia ada shoot yang dari luar kotak penalti tapi nggak gol sih. Iya. Pertama apa yang kedua ya? Lupa gue. Ada Iya. tanda-tanda dia punya inisiatif yang bagus, ada tanda-tanda dia punya rasa percaya diri yang tinggi itu bagus lah buat pemain muda. Kan pemain muda itu kan masalahnya adalah dia itu pede nggak bermain sama senior. Kan kadang-kadang malah malah takut salah, malah nggak pede, malah nggak keluar kemampuannya. Jadi kalau untuk Owusu sih sebenarnya gue pengennya tetap ada di first team, cuman karena kayaknya juga sulit ya mempertahankan Owusu karena antriannya juga banyak. Kalau Iya. Ekator, gue udah gini loh, kan kesan pertama tuh penting ya. Nah, kesan pertama gue sama Ekator ini cedera. Lagi mana sih? Orang tuh kesan pertama gue cek dua orang kayak shoot gimana, kayak ada kesan pertama. Makanya gue bilang, oh Wusu kesan pertamanya udah bagus nih, shoot. Tapi si Ekator ini kesan pertamanya
kurang gitu. Cuman ya udahlah, kita lihat aja lah nasib kedua ini. Oke, kita nggak tahu nasib kedua ini gimana, tapi itu menjadi materi terakhir kita. Jadi kita lihat lawan Chelsea, apakah Juventus fan football, apakah Chelsea-nya serius. Wah, kalau kalah 3-0 ntar Spalletti pecat-pecat nih kayak. Jangan sampai kalah. Ya, bukan jangan sampai kalah sih. Ya kita lihat aja lah nanti lah gimana. Tapi menurut lu skor gimana? Draw, menang, atau kalah Juventus yuk? Kayak kata kalau gue sih kayaknya draw sih. Draw ya. Dua-dua lah ya biar seru lah ya. Ya golnya golnya banyak lah, lebih dari satu lah. Ya pokoknya kalau Mani adalah 1 gol lah ya. Iya, kalau mau nih golin si Karim assist lah minimal. Anjing. Ideal banget kayaknya hidup ya. Iya, Juventus tuh tempat banyak nggak idealnya untuk beberapa tahun terakhir ini. Di, menang kalah seri di. Gua permainan menghibur penonton 0-0. Nah, nontonlah tuh game gitu. Ah, 0-0. Kosong Kayak kosong yang tapi penting aman kosong ya, kosong main kosong ya. kosong Gue tapi penting main kosong aman. kosong tapi seru enak loh nontonnya. Kosong kosong tapi seru. Ini Xabi kosong kosong. Alonso kayaknya mainnya Iya. mainnya banyak passing-passing, direct ke depan, passing direct. Karena dia Agak-agak. main pola 3 backnya belum jalan. 3 backnya itu belum 3-4-3 yang dia main kayak Leverkusen itu belum jalan. Jadi masih mainin kadang 4-3-3. Nggak, Dia Reece belum James dapat. itu kan di kanan ya. Tadinya gue pikir Reece James ketemu Yildiz. Nah, bagus nih Yildiz nih. Ketemunya sama yang model kayak Reece James. Ya, dua-duanya kagak ada. Ya kan Luis Jam kan jadinya DM kalau di Alonso kan Palestra kanannya. Oh Ya iya, Palestra yang betul. kanan. Oh iya, Palestra betul. kanannya. Luis Jam itu DM. Oh Ini iya, betul. Ketemu DM Palestra. Iya, baru ngeh gua. Gua masih Palestra. berpikir si Reece James itu masih fullback aja. Iya, DM SCM ini DM duet sama Caicedo. kayak kayak Cedo. Iya, iya, DM-nya iya. gitu. Enzo-nya Palestra diusir. itu. Enzo-nya diusir karena ngecengin Inggris. Iya. Oke lah kalau Ya, gitu, thank you sekali lagi Adi dan Bio. Gua ya. rasa cukup dulu di sini untuk persiapan kita melawan Chelsea dan kita lanjut lagi di video-video berikutnya. Teman-teman jangan lupa share, like, and subscribe. Kita sampai jumpa di video selanjutnya. Fino alla fine, Forza Forza Juve! Juve. Juve.